Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmayani dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 6A. Baiklah, di sini saya akan memperjelaskan materi yang berjudul tentang benchmarking. Benchmarking ialah suatu standar yang dimanfaatkan sebagai pembandingan antara satu hal dengan hal lainnya yang sejenis. Dalam bisnis, benchmarking dilakukan untuk meningkatkan penjualan, peningkatan performa, peningkatan keunggulan kompetensi. Proses benchmarking melibatkan riset dan pengumpulan data terkait standar yang dipilih, membandingkan dengan data perusahaan, dan memberi perencanaan bisnis berdasarkan hasil riset. Tujuan benchmarking untuk meningkatkan nilai lebih perusahaan dengan cara memperbaiki performa usaha, meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas produk dan pelayanan, serta hal lainnya dengan memanfaatkan performa dari kompetitor lain yang dianggap lebih baik. Tujuan benchmarking sebagai berikut. Yang pertama, analisis kompetitif. Membandingkan performa perusahaan dengan kompetitor untuk mengetahui aspek mana yang harus ditingkatkan dan yang lebih baik. 2. Pemantauan tren. Memantau tren yang sedang digemari di masyarakat untuk mengadopsi tren tersebut dalam bisnis. Yang ketiga, meningkatkan performa perusahaan dengan berkelanjutan melalui evaluasi kelebihan dan kekurangannya. Yang keempat, perencanaan dan penetapan sasaran. Menentukan tujuan dan metrik performa untuk meningkatkan kinerja dan perusahaan. Yang kelima, meningkatkan rasa kepemilikan. Meningkatkan rasa kepemilikan dalam karyawan dengan melibatkan mereka dalam proses benchmarking. Yang keenam, memahami kelebihan perusahaan. Memahami kelebihan perusahaan dan bagaimana memanfaatkan mereka untuk meningkatkan kinerja. Yang ketujuh, meningkatkan penjualan. Meningkatkan penjualan dengan identifikasi dan riset pesaing. Yang ke-8, menjadi bahan evaluasi berkala. Mengevaluasi proses bisnis untuk mengambil keputusan strategis. Yang ke-9, mengembangkan struktur perusahaan, meningkatkan operasional manajemen perusahaan untuk meningkatkan kinerja. Yang ke-10, memberikan informasi komparatif, untuk manajemen senior dan pemangku kepentingan. Manfaat benchmarking ialah yang pertama, analisis kompetitif. Membandingkan performa perusahaan dengan kompetitor untuk meningkatkan kinerja. Yang kedua, memantau performa. Meningkatkan performa bisnis dengan memantau tren dan meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Yang ketiga, memperbaiki secara berkala. Meningkatkan kinerja secara berkelanjutan dengan memantau dan memperbaiki proses bisnis. Yang keempat, membuat tujuan dan perencanaan yang terarah. Membantu dalam membuat tujuan dan perencanaan yang efektif. Yang kelima, menumbuhkan budaya berbenah diri. Meningkatkan budaya berbenah diri dalam perusahaan. 6. Memahami kondisi perusahaan lebih baik. Meningkatkan pemahaman kondisi perusahaan dengan membandingkan dengan kompetitor. Meningkatkan kualitas produk dan pelayanan. Meningkatkan kualitas produk dan pelayanan dengan membandingkan dengan kompetitor. Yang ketujuh, ada efektivitas dan efisiensi. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi bisnis dengan membandingkan dengan kompetitor. Yang kedelapan, meningkatkan kepuasan pelanggan. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan membandingkan dengan kompetitor. Yang kesembilan, meningkatkan nilai perusahaan dengan membandingkan dengan kompetitor. Demikian, benchmarking membantu perusahaan meningkatkan kinerjanya, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Proses benchmarking melibatkan beberapa tahapan penting yang meliputi yang pertama, analisis proses internal. Menganalisis proses internal perusahaan
untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan. Identifikasi bagian-bagian bisnis yang membutuhkan perbaikan. Yang kedua, tentukan bagaimana proses benchmarkingnya. Menentukan bagaimana proses benchmarking yang akan dilakukan, memilih pendekatan yang akan digunakan seperti studi kasus, wawancara, atau penelitian dan lainnya. Yang ketiga, riset dan pengumpulan data. Membuat daftar perusahaan potensial yang akan dijadikan sebagai tolak ukur, mengumpulkan data terkait standar yang dipilih melalui riset dan pengumpulan data. Yang keempat, analisis data. Menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menentukan adanya kesenjangan di antara keduanya. Identifikasi bagaimana proses yang dilakukan oleh perusahaan lain yang dipandang lebih baik. Terus yang kelima, ada pengamatan. Mengumpulkan data melalui berbagai sumber seperti penelitian langsung, wawancara, atau sumber informasi online. Yang keenam, ada analisis. Menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menentukan bagaimana proses yang dilakukan oleh perusahaan lain yang dipandang lebih baik. Yang ketujuh, aplikasikan temuan. Mengaplikasikan hasil temuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, membuat perencanaan bisnis yang lebih efektif. Yang kedelapan, pemantauan berkelanjutan. Melakukan pemantauan secara berkelanjutan untuk memantau efektivitas rencana bisnis dan melakukan perubahan jika diperlukan. Dengan demikian, proses benchmarking membantu perusahaan meningkatkan kinerja, meningkatkan kualitas, meningkatkan produk, meningkatkan pelayanan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Kesimpulan dari materi benchmarking adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai, mengukur, dan membandingkan performa individu, unit kerja, departemen, atau organisasi tertentu. Tujuan benchmarking untuk memberikan informasi pada organisasi terkait produk atau performanya saat ini, sehingga perusahaan dapat melakukan evaluasi dan menemukan cara yang paling tepat untuk meningkatkan performa atau kualitas produk. Kegiatan benchmarking juga harus dilakukan dengan seluruh manajemen perusahaan yang baik, termasuk manajemen keuangan. Dengan menggunakan aplikasi akuntansi, Anda akan lebih mudah dalam melakukan berbagai proses akuntansi, mulai dari laporan arus kas hingga laporan keuangan. Nantinya, benchmarking akan menunjukkan adanya perubahan paling signifikan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan tentang benchmarking. Apabila ada kekurangan atau salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.